Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koni Dayati. Saya Latsar Angkatan 14 dengan jabatan dosen asisten ahli di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman, Sos MSI, terkait dengan wawasan kebangsaan. Sebagai pengantar, yang disampaikan oleh Bapak Abdirrahman adalah terkait dengan bahwasanya cinta dan benci itu ada sesuatu yang tergantung bagaimana cara kita memandang sesuatu, sehingga untuk mendapatkan rasa cinta kita kepada negara, maka yang awalnya harus kita awali adalah bagaimana kita cara pandang kita terhadap negara itu sendiri, sehingga cara pandang itu akan menghasilkan rasa cinta, dan ketika rasa cinta itu timbul, maka akan menghasilkan rasa memiliki akan suatu negara tersebut, yang kemudian akan memunculkan rasa patriotisme. Dan ketika rasa patriotisme itu ada pada diri kita, maka timbullah rasa bangga atau rasa menjaga dan memiliki Indonesia. Dan kemudian terkait dengan pengertian apa itu wawasan kebangsaan, bahwa kebangsaan itu dapat diartikan adalah suatu konsep cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara yang akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga wawasan kebangsaan menurut Suhadi dan Sinaga itu adalah terkait dengan cara memandang atau sudut pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam mana dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Kemudian apa hubungannya ASN dengan wawasan kebangsaan? Sehingga ASN dengan wawasan kebangsaan itu kita diatur dalam amanat undang-undang, yaitu pada pasal 5 tahun 2014 terkait dengan apa itu peran ASN. Jadi tiga peran ASN, yaitu yang pertama adalah pelaksana kebijakan, bahwa ASN itu sebagai pelaksana kebijakan, dan yang kedua adalah bahwa ASN itu sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah bahwa ASN itu adalah perekat atau pemersatu bangsa. Sehingga disinilah hubungan antara ASN dengan wawasan kebangsaan, sehingga ASN harus memiliki pemahaman terkait dengan kebangsaan atau rasa cinta kepada bangsanya. Kemudian yang kedua adalah tugas melaksanakan urusan publik masyarakat, bahwa nantinya ASN lebih banyak melayani terhadap masyarakat. Ketiga adalah tanggung jawab moral, karena ASN ketika sudah menjadi ASN maka dia akan disumpah sebagai abdi negara. Dan yang ketiga adalah peran ASN sedalam mengayomi masyarakat. Yang berikutnya yaitu terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan kita sebagai negara NKRI adalah kesatuan wilayah, persatuan dan kemandirian, dan dalam Bhinneka Tunggal Ika terkait dengan adanya kepedulian dan toleransi, keadilan dan kebaikan. Dan di Undang-Undang 45 bahwa demokrasi, kebebasan sederajat dan tata hukum. Jadi semuanya itu dibingkai oleh Pancasila. Jadi dalam Pancasila bahwa kita memiliki religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Berikutnya adalah terkait dengan sasaran wawasan kebangsaan. Ada 4 sasaran dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, karena kita tahu bahwa perbedaan itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan, tapi bukan berarti perbedaan itu menjadi suatu pemecah, ya. Tapi seharusnya akan memperkuat merasa persatuan dan kesatuan. Kemudian menemukan rasa nasionalisme, Yang ketiga adalah menyadari keberadaan hal-hal yang mengancam NKRI dan mendorong perilaku patriotisme.
terkait dengan bagaimana penerapan wawasan kebangsaan ada secara aspek secara moral maupun aspek secara intelektual. Secara moral adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa, sedangkan secara intelektual adanya pengetahuan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai potensi yang sehingga wawasan kebangsaan itu memiliki nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah rasa rela berkorban kita terhadap bangsa dan negara, kemudian tumbuh rasa cinta tanah air, yang ketiga sadar berbangsa dan negara, yang keempat setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kelima mempunyai kemampuan awal bela negara dan mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Yang disampaikan juga oleh Bapak Abdi Rahman yaitu terkait dengan apa saja yang mengancam eksistensi bangsa. Yang dapat mengancam eksistensi bangsa itu adalah seperti sikap separatis dari masyarakat yang tidak peduli gitu ya, kemudian narkoba, banyak yang narkoba, kemudian hoax di mana-mana, yang kemudian tanpa harus cross check dengan mudahnya kita langsung share apa yang padahal itu kita belum tahu pengetahuannya ataupun paham-paham. Yang terakhir adalah terkait dengan refleksi, internalisasi, dan rencana aksi yang apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia atau manusia Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus terus belajar tentang wawasan kebangsaan sehingga kita akan semangat dalam membela negara, sehingga kita punya pemahaman dulu apa itu terkait dengan wawasan kebangsaan. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman terkait dengan wawasan kebangsaan, maka kita akan susah untuk bisa semangat dalam membela negara. Kemudian tetap berhati-hati pada hal-hal yang mengancam eksistensi bangsa, dan kemudian secara pribadi dan bersama-sama melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada tanah air. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.